platform Huawei juga sudah ada. Nah, apa itu VRP? Jadi ini adalah platform di mana nanti kalian akan sering-sering ya bersinggungan dengan VRP ini. Karena nanti kalau Anda setting perangkat jaringan ya, di sini VRP ini jadi operating systemnya. Jadi kalau Anda lihat di deskripsinya, operating system yang menggunakan platform Huawei semua produk Huawei-nya itu ada di Versatile Routing Platform. Cukup universal. Mungkin Anda yang sudah belajar Linux atau pernah main-main dengan Linux, nggak akan ada masalah dengan ini ya. Hanya beberapa sintak aja mungkin harus kalian biasakan untuk pakai. Saya tidak menyarankan untuk dihafal, karena somehow dihafal pasti akan lupa gitu ya. Cara satu-satunya adalah dengan mempraktekkan. Nah, VRP ini nanti tidak ada yang namanya GUI atau Graphical User Interface. Ya, itu nggak ada. Karena semua berbasis pada command line interface, semua berbasis pada CLI. Jadi sekali lagi kalau Anda sudah pernah main-main dengan Linux, CLI itu sudah sangat direkomendasikan gitu ya. Jadi mau nggak mau Anda harus belajar mengenai CLI. Nah, di course ini nanti Anda akan diperkenalkan dengan basic-basic dari VRP, kemudian bagaimana menggunakan CLI tadi. Nah, seterusnya nanti kalau Anda praktek gitu ya, maupun nanti di praktikum, silakan Anda bisa lebih mengenal komen-komen yang di CLI-nya. Nah, VRP itu sekali lagi dia adalah operating system untuk menjembatani ya antara perangkat jaringan Anda dengan Anda sendiri sebagai network engineer. Nah, khususnya di routing nanti akan ada beberapa setting yang menggunakan VRP untuk mengkonfigurasi si routernya atau switch. Nah, di sini si VRP itu akan menyediakan beberapa interface ya. Jadi nanti ceritanya Anda akan bisa memanage satu interface tersebut, kemudian bikin konfigurasi ya. Kemudian konfigurasi itu akan bisa diimplementasikan komunikasi ya antara device dengan device gitu ya. Jadi Anda bikin bagaimana sih caranya si router berkomunikasi dengan switch. Jadi tidak asal nyambung doang, nggak pakai default aja, tapi Anda bisa setting bagaimana sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini sejarahnya ada VRP 1, VRP 2. Nah, memang tahun ini 2009 sampai sekarang gitu ya, kita menggunakan VRP 8. Hanya perangkat ini kita tidak punya di lab bawah, itu nggak punya, di lab ICT nggak punya. Kita hanya punya yang ini. Karena ini akan mahal sekali gitu ya. Kalau Anda lihat beberapa seri router itu digabung, sehingga ini kapasitasnya sudah besar sekali. Tetapi untuk kapasitas atau untuk praktikum di lab, kita cukup menggunakan yang AR series ini, router ini kita ada. Kemudian kalau nggak salah kita punya satu router, 2 switch deh. Nah, VRP yang dipakai yang versi 5 yang kompatibel dengan ini. Tetapi sebelum kita masuk ke perangkat kerasnya ini ya, hands on, saya sarankan Anda untuk menginstal INSP. Ya, INSP itu seperti apa? Saya tunjukkan sebentar INSP-nya. Jadi kalau Anda nanti sebelum belajar ke perangkat kerasnya beneran gitu ya, hands on gitu ya, akan lebih baik jika Anda coba-coba dulu menggunakan emulator. Ya, emulator itu kita pakai INSP tadi. Sebentar, saya share dulu INSP. Nah, kalau Anda lihat di sini, saya sudah menginstal INSP ya. Akan saya buka dulu. Kemungkinan yang dibutuhkan oleh INSP ini nanti ada beberapa deskripsinya. Udah kelihatan belum? Tunggu ya. Sudah, Bu. Sudah ya. Rasanya ini saya salah
Saya akan coba share yang coba ke window. Kayaknya yang ini deh. Masuk. Sorry, ini ya. ENSP. Where are you? Ya harusnya ini, sebentar ya. Ini dia. Mirip-mirip gambarnya. Nah, seperti ini ya. Mungkin Anda sudah ada yang install, tetapi yang belum, tolong segera ya, karena kita nanti akan menggunakan ini. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menginstal YNSP memang agak sedikit tricky ya. Cuman kalau sudah bisa gitu ya, nanti akan berjalan seperti biasa. Jadi tolong kasih tahu temennya gitu ya, kurangnya apa. Nah, biasanya ada di tampilan ini, di help ya, Anda akan lihat ini ya. Di help itu akan butuh beberapa library. Jadi Anda harus menginstal Win Packet Capture ya, WinPCap versinya yang ini, kemudian Wireshark versi 2.6.6, kemudian VirtualBox Anda bisa versi 4.2 sampai 5.2. Nah, silahkan di search aja, pasti akan ketemu ya beberapa versi. So, bagaimana sih cara paket-paketnya itu di capture, kemudian bagaimana cara menghidupkan perangkatnya. Ini kalau Anda lihat, misalkan saya buka satu topologi gitu ya, kemudian saya klik ini, saya klik di routernya, saya ambil random aja ini ya, router seperti ini. Nah, ini Anda perhatikan bahwa ada beberapa yang support, ada yang enggak. Jadi kalau yang kita pakai yang ini, VRP kita harus VRP 8 gitu ya. Nah, taruhlah seperti ini, kemudian Anda akan klik di layarnya, di device-nya gitu ya. Kemudian Anda akan bisa lihat tampilan seperti ini. Ya, ini adalah CLI-nya. Jadi berupa belum kelihatan ya. Sorry. Saya akan share satu screen aja supaya terlihat jelas. Nah, ini. Nanti tampilannya akan seperti ini di routernya gitu ya. Nah, di sini Anda akan lihat bahwa ada beberapa statement ya, please press enter to start command line. Nah, di sini Anda akan masuk ke ini dulu. Ya. Kemudian Anda klik start. Ya. Nah, tadi kan masih mati ya, statusnya masih mati ya. Jadi belum ada statement apapun. Kemudian belum selesai. Nah, setelah start device, kemudian Anda balik lagi ke sini. Nah, ini lagi starting. Ya, device-nya lagi sedang start. Nah, kalau sudah seperti ini berarti device-nya sudah oke nih di sini. Kemudian kalau misalkan saya ambil switch ya, random aja, I don't know, this one. Kemudian saya pakai 2 deh, kemudian saya pakai PC deh, begini kira-kira. Kemudian saya konekkan dengan ini aja auto, dan Anda cari sendiri ya. Ini klik dengan sini, ini dihubungkan dengan ini, dihubungkan dengan ini, misalkan ini dihubungkan dengan ini.
Anda perhatikan nih, dot-dotnya masih merah. Ya. Nah, dotnya masih merah. Ini artinya apa? Ya, alatnya belum saya hidupkan, gitu ya. Kalau Anda lihat di sini, nah tampilannya itu seperti ini. Anda bisa langsung hidupkan pakai ini nih, tuh, di start, gitu ya. Nanti kalau sudah familiar dengan INSP-nya, nanti Anda boleh mencoba dengan perangkat kerasnya langsung. Jadi ini adalah emulator, sehingga nanti Anda kalau sudah hands-on, ya tidak main cabut-cabut aja gitu ya. Misalkan, oh udah dimatiin semuanya, cabut aja, enggak. Jadi kalau mau cabut ya ini dimatikan dulu gitu ya. Kemudian link-linknya itu pastikan sudah off, dalam keadaan off semua. Nah, kalau Anda lihat ini, kita tunggu sejenak. Saya juga ingin start ke PC-nya ya. Nah, perhatikan ini, di link ini sudah hijau ya. Secara default dia akan connect langsung antara PC 1 kemudian ke switch 1 kemudian ke router gitu ya. Jadi secara default ini sudah on semua. Ini kalau saya nyalakan. Nah, bagi yang sudah pernah belajar paket tracer itu akan lebih membantu gitu ya. Jadi ini tuh sama saja, hanya mungkin sedikit ada beberapa yang berbeda sedikit lah gitu. Jadi kalau Anda sudah belajar pakai tracer ini akan sangat membantu banget karena Anda sudah familiar nih dengan desain jaringan seperti ini, dengan topologi seperti apa, kemudian bagaimana cara mengcapture paketnya gitu ya. Nah, kalau Anda lihat di sini ini lampunya sudah hijau semua, berarti semuanya sudah on. Ya, kira-kira begitu ya. Nah, CLI itu yang bagian mana? Kalau Anda klik di sini, Anda klik di CLI-nya. Nah, inilah CLI-nya ini. Jadi terlihat di sini satu router tadi punya dua physical device, physical interface ya. Ethernet 0/0/0, Ethernet 0/0/1. Kalau dilihat di gambarnya ini, Ethernet 000 sama Ethernet 001. Gitu ya. Tapi Anda tidak akan mendapatkan seperti ini. Ini tuh hanya sekedar visualisasi supaya Anda tahu rancangan atau topologi Anda seperti apa. Tetapi Anda nanti harus bekerja di sini, ya. Nanti akan saya, nah ini adalah contoh kalau Anda sudah menggunakan command line interface, gitu ya. Sampai di sini ada yang bertanya dulu, silahkan. Ya, boleh. Ya, oke. Kalau Cisco kan kita pakai beberapa sintaks yang mungkin agak sedikit berbeda ya. Tapi metode mengkonfigurasinya sama. Jadi misalkan kita mau lari ke konfigurasi routernya dulu, silakan, nggak masalah. Kemudian mau mengkonfigurasi switch nggak masalah. Hanya sekali lagi mungkin ya sintaknya akan berbeda. Tetapi perintah-perintah atau common command atau perintah-perintah umum yang ada di baik di router, baik di switch yang berlaku pada Cisco, MikroTik apapun itu device-nya rata-rata sama, gitu ya. Di sini misalkan Anda kalau mau melihat, contohnya gini deh, mau melihat saya pengen melihat direktori seperti ini. Sama kan ya dengan perintah-perintah yang di Cisco ya. Pada dasarnya semua server atau semua perangkat jaringan itu menggunakan Linux. Jadi kalau Anda menggunakan perintah seperti ini, nah itu semuanya sama aja. Ya, nanti akan yang belum pernah terutama ya, yang belum pernah belajar mengenai Linux, nanti Anda akan terbiasa
belajar mengenai Linux. Jadi perintah-perintah seperti ini itu biasa, ya. Kemudian penggunaan tab untuk melengkapi komen itu juga sama antara Cisco dengan apapun brandnya gitu. Tetapi sekali lagi sintaknya mungkin akan sedikit berbeda. Gitu ya. Silahkan dibandingkan nanti. Tetapi menurut saya nggak terlalu signifikan ya. Intinya sama-sama aja. Ya, semoga menjawab ya. Nah, misalkan nanti kalau Anda sudah setting mau protokol yang macam apa, protokol routing yang macam apa, OSPF misalkan, atau protokol yang lain ya, misalkan setting UDP atau TCP, semuanya sama. Ya, kira-kira sama lah gitu ya, cuman sintaknya aja beda. Mungkin kalau kita berbicara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris mungkin ya, tapi maksud kita kan sama gitu ya, hanya bahasanya sedikit berbeda, sedikit ya, karena semua basicnya adalah Linux gitu. Ya, mungkin saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan di sini. Nah, di sini kita akan melanjutkan bahwa kita akan nanti ya menggunakan VRP yang versi 5 karena perangkat kita yang ini. Tapi kalau Anda main INSP, silahkan. Ini ada beberapa seri routersnya. Anda bisa pakai versi yang VRP yang 8. Nah, tadi seperti yang sudah saya contohkan dalam sistem itu ada yang namanya directory ya, ada yang untuk menyimpan media ya, sehingga user itu bisa meng-create atau membuat, kemudian melihat-lihat saja boleh gitu ya, atau rename atau delete, tadi ya copy, move gitu. Nah, di dalam sini itu semuanya disimpan dalam bentuk file ya, sama seperti Linux basicnya. Apapun misalkan kita attach-kan atau mounting perangkat misalkan flash disk gitu ya, semuanya itu disimpan dalam bentuk file. Nah, ini ada beberapa tipe file yang umum digunakan di VRP ini. Jadi ada yang namanya sistem software. Nah, di sini tuh file-file yang berisi startup device-nya ya, pengoperasian, kemudian manajemennya biasanya akan diekstensikan dengan .cc. Kemudian ada yang namanya konfigurasi file, di mana ini bisa digunakan untuk engineer ya, menyimpan semua konfigurasi yang sudah Anda buat. Misalkan saya sudah mengkonfigurasi satu router, kemudian daripada saya mengkonfigurasi router-router berikutnya, misalkan saya punya 10 gitu ya, saya sudah mengkonfigurasi satu router. Saya nggak akan ulang lagi, tapi cukup saya simpan konfigurasinya dalam extension .cfg ya, configuration. Atau kalau besar saya zip, atau bisa saya simpan sebagai extension .dat ya, ini .dat. Nah, konfigurasi ini bisa saya loadkan ke router-router yang berikutnya. Jadi saya nggak usah ngulang-ngulang berkali-kali, tapi cukup saya loadingkan ke router yang baru yang belum pernah dikonfigurasi, atau untuk mengubah konfigurasinya. Ya, ini untuk file konfigurasi. Kemudian patch file ini digunakan untuk memperbaiki kalau misalkan dalam sistem software ini ada bugs-nya. Nah, seperti biasa ya, kita nggak hanya bekerja pada satu sistem saja, kemungkinan kita akan bekerja pada multiple system. Jadi konfigurasi untuk membetulkan bugs-nya kita simpan di sini. Patch file ini sifatnya untuk mensupport sistem software. Terus file ini ya, di sini ya. Jadi wajib lah, karena tidak ada yang benar-benar bugs free gitu ya. Jadi kita butuh yang namanya patch file. Terakhir, ini ada file path gitu ya. Kemudian ini digunakan untuk kita mengetahui nih resource apa yang kita punya di sini. File name extensionnya adalah .bin. Ya, ini bisa
dimana kita bisa tahu nih kalau misalkan extensionnya .bin, kita bisa mengklasifikasikan, oh ini resource ini, gitu ya, atau fitur-fitur lain. Nah ini biasanya kita akan mencarinya di .bin ini. Nah, storage media, tempat penyimpanan, itu bisa bermacam-macam. Ada SD-RAM, flash, NVRAM, SD card, dan USB. USB udah paham ya, dia storage yang lumayan besar sekarang kapasitasnya. Kemudian bisa untuk data transmission, jadi kalau Anda butuh satu file yang besar, langsung saja colokan USB-nya, gitu ya. SD card ini digunakan apabila ada mati lampu, gitu ya. Kita mencegah data itu hilang, ini kita butuh SD card. NVRAM itu untuk menyimpan log, ya, catatan-catatan. Misalkan kita di detik keberapa membuat perubahan, rename atau delete file. Nah, ini NVRAM itu untuk menyimpan log itu. Dia punya yang namanya buffer, sehingga kalau buffernya nanti penuh, dia harus membuang beberapa memori berdasarkan waktu. Jadi kalau udah lama nggak diapa-apain nih, ya itu dibuang aja, karena kalau nggak akan penuh sekali buffernya. Kemudian flash, ya ini juga digunakan untuk mencegah kehilangan data pada saat powernya mati, gitu ya, mati lampu, gitu ya, atau mati listrik, gitu ya. SD-RAM, nah ini seperti memori komputer biasa ya, ini. Jadi dia menyimpan running diagnostik yang pertama. Kalau misalkan booting ini awal-awal di sini nih, menyimpan running sistemnya, informasi-informasi apa, gitu ya. Biasanya kalau tadi yang di awal itu ada tanda hashtag itu sebelum mulai routernya dihidupkan. Nah biasanya ini akan dijalankan dulu, gitu ya, mengakses memori yang ini. Kalau di Windows mungkin Anda akan lihat tampilan gambar Windows yang cantik, gitu ya. Tapi kalau di Linux Anda nggak lihat apa-apa selain running diagnostik, apakah perangkatnya baik-baik saja ataukah ada yang korup, gitu. Itu biasanya disimpan di sini. Nah seperti ini ya, device initialization process. Tadi waktu saya hidupkan routernya, ya sebenarnya ada tampilan seperti ini, gitu ya. Ini apapun perangkatnya, kita punya namanya boot ROM software, ya, untuk ngecek nih apakah ada beberapa sistem yang running ataukah ada yang fail, gitu ya. Ini dicek satu di sini. Absennya sudah ditutup tadi 14.15. Sorry. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau di Windows sekali lagi seperti ini ditutup ya sama gambar yang tadi. Padahal behind the skin, gitu ya, behind that skin, gitu, itu running seperti ini. Jadi ini adalah basic input output system. Semuanya di running di BIOS ini. Nah, kalau Anda ingin mengakses perangkatnya, ya ini ada dua mode. Pertama melalui web, yang kedua CLI tadi. Kalau di web, Anda akan diperlihatkan dengan tadi gambar GUI yang cantik tadi ya. Sehingga untuk beberapa yang tidak familiar dengan CLI, GUI ini akan membantu. Ya, tetapi untuk para network engineer tidak disarankan menggunakan web. Karena apa? Beberapa operasi, kemudian kita memperhatikan kecepatan menggunakan CLI, kemudian komputasi, itu akan lebih nyaman menggunakan CLI. Mungkin Anda akan nyaman dengan tampilan-tampilan GUI, ya. Tetapi di mesinnya sendiri, GUI itu kan hanya untuk user ya sebenarnya ya. Ini ada kata-kata user ya. GUI itu hanya untuk memanjakan user saja di sini. Tetapi mesin akan bekerja lebih berat pada saat mesin menampilkan grafik. Ya.
Kalau menggunakan CLI, ya kita hanya memberikan komen berupa teks, ya, sehingga akan memudahkan mempercepat komputasi, gitu ya. Makanya dianjurkan, direkomendasikan bahwa nanti network engineer harus familiar, ya, familiar dengan komen-komennya. Gitu. Ada studi yang memberikan hasil bahwa kenapa sih menggunakan CLI, di mana di situ ada shortcut ya. Jadi tangan kita full di keyboard. Ya, kita tidak lagi dianjurkan untuk menggunakan mouse karena ternyata misalkan begini, Anda menggunakan atau ngetik menggunakan keyboard kan ya, tidak ngetik menggunakan mouse ya. Pada saat Anda ingin menyimpan, ya Anda akan punya shortcut yang namanya Ctrl S. Itu akan jauh lebih mudah dan jauh lebih hemat waktu dibandingkan Anda mencari icon untuk menyimpan pekerjaan Anda, ya kan? Nah, contoh lagi misalkan Anda ingin copy paste, ya, Anda akan lebih mudah menekan tombol atau keyboard Ctrl S dan Ctrl V ya. Ctrl C, Ctrl V ya, sehingga akan lebih cepat dibandingkan Anda harus menekan atau mencari ikonnya yang di atas ini gitu ya, ikon apa di sini gitu ya. Jadi kalau Anda Ctrl C, Ctrl V itu akan lebih cepat. Kemudian studi juga menunjukkan bahwa perpindahan tangan Anda menuju ke mouse itu ternyata dihitung gitu ya, sekian detik. Sekian detik itu mempengaruhi Anda untuk menjadi network engineer apabila terjadi attack. Ya, Anda sudah nggak mungkin pegang-pegang mouse lagi, gitu ya. Semuanya tangan sudah ada di keyboard, sehingga CLI ini akan sangat dibutuhkan, gitu ya, dibutuhkan oleh si network engineer. Nah, cara mengkonekkan perangkat Anda atau PC Anda ke perangkat jaringan itu juga ada dua cara ya. Yang pertama konsol, ini langsung Anda colokkan PC-nya ke perangkat jaringannya. Nah, yang ini itu adalah Anda menggunakan terminal virtual. Ini saya contohkan. Nah, ini pada saat Anda menggunakan terminal virtual ya, seolah-olah Anda ada di sini kan ya. Ini PC Anda di sini, kemudian Anda connect remotely ya lewat LAN, kemudian Anda menuju ke router dengan alamat yang ini. Oke. Nah, tampilan awalnya router itu seolah-olah memberikan Anda gambar GUI yang cantik ini. Masuk adminnya, passwordnya, kemudian diklik login. Nah, kalau yang konsol, login konsol, itu Anda langsung connect. Ya, di PC Anda menggunakan kabel konsol ini, connect langsung ke portnya. Tampilan yang ada di sini adalah tampilan yang ada di screen Anda ini. Nah, di sini Anda bisa setting routernya, gitu ya. Kalau Anda menggunakan kabel konsol langsung, bentuknya seperti ini. Tapi ada beberapa yang sudah virtual ya, jadi nggak menggunakan serial lagi, menggunakan USB sepertinya. Tapi rasanya ada lah yang seperti ini. Nah, kalau Anda menggunakan LAN ya, remote ya, jarak jauh ya, Anda harus menggunakan atau install putih dulu nih. Anda harus install putih dulu ini. Supaya apa? Ini adalah interface pada saat Anda ingin login menggunakan apa? Bisa SSH, bisa menggunakan telnet. Ya, ini untuk membangun sesi. Ya, di OSI itu ada di layer session layer. Nah, session layer ini Anda harus menggunakan port yang sesuai. Kalau Anda pakai SSH, Anda harus menggunakan port 22. Kalau Anda menggunakan telnet, ya ini Anda harus isi ini ya, yang ini Anda harus isi port 23. Itu defaultnya seperti itu. Kemudian ini adalah
alamat IP yang Anda tuju. Dalam hal ini adalah alamat IP dari routernya. Gitu ya. Nah, VTY ini ya dia punya yang namanya level ya, VRP tadi usernya ada yang menggunakan VTY ya, itu VRP ada level-levelnya, jadi ada kastanya gitu. Kalau yang untuk user level 0 dia hanya bisa visit aja, kemudian bisa melakukan ping aja seperti ini atau traceroute ya. Mungkin ada beberapa yang sudah familiar dengan ping, tapi ada yang belum. Saya akan demokan sedikit aja mengenai ping. Ya, di sini saya akan pakai di Windows ya. Ini Anda masuk ke command prompt aja. Di sini. Ya. Nah, contohnya saya akan nge-ping apa ya? Google aja. Google.com. Ini ya. Nah, di sini ada reply dari si Google-nya 172.217, alamatnya nih alamat Google, ternyata 172.217.194.106. Yang kita kirimkan 32 byte dengan waktu 19 millisecond yang sudah reach. Kemudian time to live-nya adalah 106. Nanti saya akan terangkan apa itu time to live. Ya, di sini kelihatan statistiknya kalau paket yang kita kirim itu ada 4, diterima 4-4-nya, sehingga di sini paket loss-nya nggak ada. Ya, semuanya keterima gitu ya. Kemudian di sini round trip-nya dari bolak-balik ya antara saya kemudian masuk ke router gitu ya, loncat ke router, itu ada maksimumnya dan minimum waktu bolak-baliknya gitu ya. Rata-rata adalah 19 millisecond, cukup cepat ya. Jadi saya coba ngeping ke Google, dapat balik lagi ke saya dalam waktu rata-rata 19 millisecond, cukup cepat. Nah, ini contoh ping, kemudian saya balik lagi ke slide-nya. Nah, ini tadi ping ya, di level yang paling rendah, jadi saya cuma bisa begitu doang gitu ya, kalau di user level gitu ya. Kemudian kemudian level berikutnya itu ada level 1, tentu saja dia bisa melakukan ping juga bisa ya, yang 0 bisa, dan plusnya dia bisa monitor gitu ya, termasuk mendisplay beberapa komen itu di level 2, level 1. Level 2 ya pasti 012 bisa ya, jadi dia sudah masuk ke konfigurasi. Level paling tinggi adalah manajemen level, di mana dia harus bisa semua ini ya, dia harus bisa semua ini dulu. Nah, makanya saya sarankan sebelum masuk ke manajemen level Anda harus jago konfigurasi dulu ini. Nah, nanti konfigurasinya gimana, silahkan Anda coba pakai INSP ya, nanti di praktikum juga ada. Sampai di sini apakah ada pertanyaan dulu? Gak ada ya. Nah, saya contohkan ini adalah komen-komen dari CLI ya. Tadi saya punya di sisi ini misalkan, sisi ini user view ya. Tadi perhatikan tanda kurungnya atau bracketnya masih seperti ini. Tapi kalau kita sudah ke sistem view ya, ini bracketnya sudah berubah menjadi ini ya. Saya demokan sedikit ya. Saya akan pakai packet tracernya R1. Yang di ini dia.
Nah, di sini perhatikan di sini kita masih ada di bagian user view ya. Jadi bracketnya itu masih bracket yang lebih kecil, lebih besar ya di sini. Tapi kalau kita sudah masuk system view, Anda cukup ketikkan sys, kemudian Anda press tab ya, tekan tabnya. Ya ini sudah biasa ya kalau di Linux, mungkin ada beberapa komen yang mungkin Anda tidak hafal, atau justru komen dengan memasukkan satu karakter kemudian di tab itu akan mempersingkat waktu Anda gitu ya. Kenapa harus secepat itu sih? Karena kalau sudah ada yang attack, kita sudah hafal gitu loh, nggak harus mengetikkan satu-satu, tapi kita dibantu oleh operating sistemnya, terutama untuk jaringan, untuk menyelesaikan komennya ya. Jadi kalau sudah seperti ini, Anda tinggal ketikkan mungkin satu karakter aja, kemudian disertai dengan menekan tab, itu sudah cepat banget gitu ya. Perintah-perintah apa yang ada di sini sudah di list, jadi akan lebih efektif. Nah, pada saat saya tekan system view kemudian enter, perhatikan bahwa saya sudah ada di system view. Di sini perubahan yang terjadi adalah jenis bracketnya, ya dia sudah berubah. Nah, di sini nanti Anda akan bisa mengkonfigurasi. Ya, mungkin Anda lupa dengan perintahnya sehingga Anda bisa pakai tanda tanya. Nah, tanda tanya itu sudah ada help-nya. Nah, Anda mau ngapain di sini? Ada yang pertama mungkin AAA ya, authentication, authorization, dan untuk accounting. Ini nanti Anda akan setting di salah satu routernya, di mana nanti Anda akan menjadi adminnya. Jadi siapa yang masuk ke routernya itu harus ada yang autentifikasinya, misalkan username-nya siapa, kemudian passwordnya apa, ya, kemudian ngapain aja di situ, ya ini semua ada di AA misalkan. Kemudian ada setting protokol misalkan border gateway protokol misalkan. Nah ini pilihan-pilihan protokol sudah ada di sini. Jadi beberapa perintah memang nggak beberapa ya, banyak sih, banyak perintah yang sudah di list di sini, sehingga kalau misalkan Anda ada typo akan dibetulkan gitu ya sama si apa namanya operating sistemnya. Nah kalau mau pergi ya udah kita cukup tekan key aja, di sini nggak muncul ya key-nya ya. Tekan key aja terus quit gitu ya. Nah kalau mau keluar kita tekan key lagi, kemudian di enter, kita nih sudah ada di sistem, sudah ada di posisi user view lagi. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya ada, saya lanjutkan ya. Nah, komen-komen ini nanti Anda bisa pelajari di slide berikutnya ya. Ini banyak banget. Nah, ini hanya memberikan gambaran Anda sedang ada di mana. Kemudian bracketnya begini ya. Kalau Anda sudah tadi tulis system view, enter, Anda sudah akan ada di posisi system view tadi. Kalau tadi mau keluar ya tinggal tekan key aja sih sebenarnya. Key apa? Karakter key ya. Kemudian enter aja. Atau langsung aja sepertinya kalau udah key aja rasanya sudah tiba-tiba Anda langsung masuk ke user view. Sama ya. Misalkan Anda sudah ada di sini, kemudian mana nih? Di sini ya. Anda ketikkan ini. Nah, kemudian Anda sudah ada di sini. Nah, di sini Anda ketikkan misalkan saya pengen setting perangkat di routernya ya. Di kaki atau di gigabit Ethernet nomor 1 gitu ya, 001 di sini. Ya, kalau Anda ketikkan yang ini, kemudian enter, Anda akan posisinya berubah ada di sini. Ya, sekali lagi ini hanya gambaran ya, tetapi
gambaran seperti ini untuk memudahkan Anda sedang ada di mana. Nah, yang di tampilan Anda hanya yang seperti ini ya nanti. Nggak ada tuh nanti gambaran seperti ini, nggak ada. Yang kayak gini nggak ada. Nah, kemudian kalau quit ya cukup mau keluar nih, Anda mau pindah ya dari sini ke sini. Anda nggak bisa langsung ya, meloncat gini nggak bisa. Tapi Anda harus balik dulu ke sini dulu. Sistem view, habis itu saya mau kemana? Baru kita ketikkan. Sesuai dengan komen yang Anda mau. Ya, ini beberapa shortcut. Ya, kalau Anda sudah pakai keyboard, ya beberapa memang lebih nyaman menggunakan panah kiri kanan gitu ya. Tetapi kalau misalkan tangan kanan Anda sedang sibuk, Anda bisa menggunakan tangan kiri Anda untuk menekan Ctrl B untuk memindahkan kursor ke kiri. Ya, kalau Anda main game pakai keyboard, mungkin sudah biasa ya cari-cari shortcut-nya ya. Seperti itu. Kemudian, nah ini yang saya demokan tadi, kita ketik sedikit aja, kemudian kita press tab. Nah ini akan muncul seperti ini. Ya ini lengkap ya, lengkap guidance-nya cukup lengkap di sini. Ya. Nah komen-komen seperti ini yang tadi saya ceritakan, ini sudah familiar kalau Anda sudah menggunakan Linux ya, termasuk kalau kita kan bisa nyasar kemana gitu ya. Kalau kita ketikkan PWD ini, kita akan tahu kita ada di mana, ya di direktori mana. Karena kalau kita sudah masuk ke dir, direktori, kita bisa kemana-mana gitu ya. Semua sistem, operating system itu semua disimpan di file, di direktori. Sehingga kalau kita nyasar kemana, kita cukup ketikkan PWD ini. Ya kita tahu ada di mana. Ya ini difamiliarkan gitu ya, perintah-perintah ini gitu ya. Kemudian ada beberapa yang mirip dengan Windows operating system. Kalau Anda masuk ke command prompt tadi, ini mkdir kan harusnya. Mkdir atau mkdir ya. Kemudian ya, jadi tidak ada lagi click and drag, itu tidak ada. Jadi yang ada hanya perintah-perintah seperti move, ya rename. Ya, jadi klik kanan nggak ada ya, adanya Anda masuk ke semua ke keyboard. Jadi semua Anda perintah-perintah Anda ketikkan. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Ya, latihan di e-learning cukup di situ ada. Atau kalau mungkin tidak bisa diakses, Anda bisa masuk ke Huawei account kemarin ya, yang sudah kita buat satu kelas itu. Anda bisa masuk ke situ. Sebentar, mungkin saya tunjukkan ya, biar Anda nggak bingung. Saya akan masuk ke, sebentar. Saya share dulu bentar ya. Mana nih? Saya akan entire screen dulu biar kelihatan. Nah, di sini kemarin kita udah bikin ini ya, sudah bikin akun ya di situ ya. Nah, silakan masuk di situ. Kemudian di situ banyak source ya. Ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, bahasa Arab ada juga sebenarnya. Nah, kalau Anda mau akses di e-learningnya silahkan. Ya, di sini sudah ada. Sebenarnya untuk mengikuti latihan-latihannya ya, itu sudah ada di e-learningnya di modul ini ya, wait, saya cek satu ya. Nah, di sini udah ada
Ya ini ya, tinggal Anda klik aja, Anda download. Modul ini sudah dilengkapi dengan latihan-latihan ini sebenarnya sampai ke konfigurasi sederhana. Misalkan ini nih, kalau Anda lihat, kalau Anda klik yang ini Huawei VRP ya, ini yang saya tampilkan itu di sini. Nah nih. Nah, ini contoh konfigurasi sederhana, latihannya ada di sini. Misalkan ya dari PC 1 ke router gitu ya. Kemudian di sini Anda pengen coba-coba routernya lah gitu ya, latihannya seperti apa. Nah, tinggal ketikkan nih system view, system name dikasih nama nih kita masuk ke sistem view router 1 gitu ya. Kemudian kita mengkonfigurasi yang ini, dikasih alamat yang ini sudah ada konfigurasi step by step di sini. Ya, jadi mudah Anda nanti untuk latihannya. Ya, sekali lagi latihan ya, jangan dibaca. Ya, kalau dibaca pasti lupa sih dan nggak menarik gitu ya kalau cuma dibaca. Jadi ini nanti Anda praktekkan sendiri. Kan sudah ada INSP ya. Jadi ini nanti Anda praktekkan satu persatu latihannya seperti apa, kemudian quit. Ya ini kan saya ngasih nama, saya setting router ini dulu masuk, kemudian saya kasih nama GE ini, ya kan, masuk ke interface ini, kemudian saya kasih nama IP address-nya yang ini gitu ya. Nah, kemudian kalau kita tambahkan router satu lagi misalkan, nah ini saya mau mengkonfigurasi router nomor AR2. Ya, perintahnya sama seperti ini ya, tapi ini diganti AR2. Ya, berarti saya akan lari ke router yang ini gitu. Ini AR2. Nah, seperti itu kira-kira. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan ke subnet. Ya, kita agak ngebut sedikit ya, karena minggu depan kita akan adakan quiz. Saya masih izinkan Anda untuk open source apapun silahkan. Tapi kalau misalkan saya sudah pakai yang save exam, Anda sudah nggak bisa lagi buka. Jadi begitu Anda coba-coba buka ke tab lain, yaitu Anda otomatis akan di-kick. Ya, dan makanya saya anjurkan Anda untuk benar-benar coba gitu. Jangan sekadar mumpung boleh open gitu, jangan seperti itu. Oke. Yang ini saya tutup dulu. Saya akan share yang ini IP address. Ini satu aja. Ya. Nah, di OSI kemarin kita sudah belajar layer per layer ya. Nah, ini adalah layer network, di mana ini adalah jantungnya saat Anda sudah bermain dengan jaringan. Kenapa saya bilang jantungnya? Karena ini ada yang disebut dengan pengalamatan IP atau IP address di sini. Ya, ini sudah merupakan jantungnya gitu ya. Kemudian kalau Anda perhatikan, sebentar. Nah, di
di TCP dan di OSI itu referensi ya. Nah, network layer itu ada di tingkat ketiga ini. Ya, kita sudah masuk ke sini. Nah, di network layer ini itu ada apa sih? Nah, ini ada yang namanya IP address dan routingnya. Ada alamatnya, ada jalurnya mau kemana gitu ya. Nah, nanti diharapkan setelah Anda mengikuti yang slide yang ini, ya, jadi Anda sudah bisa memberikan deskripsi mengenai IP address dan subnet. Ya, ini ada beberapa konten yang harus kita bahas. Yang berikutnya ini ya IP address. Nah, ini subnet. Ya, subnet dan ICMP. Ya, kita lihat satu-satu ya. Ya, protokol jaringan ini seperti saya bilang tadi karena dia adalah jantungnya gitu ya. Punya dua komponen yaitu IP address dan routing yang harus dibahas. Nah, kita sebenarnya ada dua ya, IP versi 4 dan entah kapan ini ya IP versi 6 itu akan di migrate ke situ karena sampai sekarang belum juga. Nah, karena apa? Kita perlu versi yang 6. Awalnya IP versi 4 ini sudah dikiranya cukup gitu ya, sehingga 32 bit itu ternyata setelah di launch beberapa tahun kemudian internet jadi booming, ternyata jumlah alamat 32 bit itu kurang gitu ya, sehingga kita butuh yang namanya IP versi 6. Nah, ini nanti untuk menjawab konsep dari Internet of Things. Jadi semua perangkat yang punya komputasi dan butuh data storage gitu ya, butuh berapa komputasi ke cloud, kita sudah butuh masing-masing perangkat itu dikasih alamat yang berbeda. Jadi ceritanya di IP versi 6 ini akan sangat banyak banget atau bisa disebut tidak terbatas gitu. Sebenarnya terbatas tapi karena saking besarnya. Jadi nanti apapun misalkan perangkat kita, jam kita yang punya kalkulasi sederhana atau komputasi sederhana menghitung langkah kita, misalkan sepatu kita gitu ya. Itu sudah punya alamat IP. Kira-kira seperti itu. Nah, masih ingat ya tentang data encapsulation ya, di mana data itu akan dibungkus gitu ya. Nah, kalau di network layer ini data itu dibungkus dengan yang namanya IP header ini. Ya. Nah, di sini ingat namanya sudah bukan data lagi tapi namanya sudah menjadi paket. Sekarang IP header itu isinya apa? IP header itu isinya ya, ini saya highlight saja. Tadi ada yang namanya time to live. Tadi kan Anda sudah saya tunjukkan bagaimana saya ngeping Google gitu ya. Kemudian ada yang namanya time to live. Ya, ini akan menghitung mundur pada saat defaultnya adalah 254 ya, 254. Dia akan berkurang satu kalau dia loncat dari router ke router lain gitu ya. Jadi 254, 253, 252 dan seterusnya. Nah, kalau TTL-nya sama dengan 0, nah kita discard aja tuh paketnya. Artinya apa? Kemungkinan paketnya nggak nyampe gitu atau ada masalah. Kemudian yang kedua, ada yang namanya source IP address. Ya, siapa pengirimnya? Alamatnya mana? Ini di source IP address. Kemudian yang penting lagi adalah destination IP address. Alamat tujuannya di mana? Nah, ini yang dimasukkan ke IP header sebelum kita membungkus data. Jadi jelas ya, ada alamat pengirimnya, ada alamat penerimanya. Nah, di sini ada yang disebut dengan data packet fragmentation. Kenapa? Karena setelah si host ini mengirimkan ke router, router punya hak untuk memecah-mecah data menjadi beberapa fragmen. Kenapa harus dipecah? Karena kadang-kadang ya paket itu akan ditransmisikan
mengikuti ukuran minimum dan maksimumnya. Jadi kalau misalkan ukurannya sudah maksimum, ya dia harus dipecah ke beberapa bagian. Karena paket-paket ini ya, fragmen-fragmen ini bisa jadi akan dikirimkan melalui jaringan yang berbeda. Jadi kenapa nggak semuanya di satu tempat gitu ya, fragmen ini, satu link aja. Bisa jadi satu link ini sudah kapasitasnya penuh, trafficnya, kita bisa mengirimkan ke jalur yang lain. Misalkan ini di sini gitu ya, kemudian yang ini saya kirimkan lewat di sini paketnya gitu ya. Sebenarnya buat apa sih? Biar efisien. Ya kita nggak akan nunggu antrian panjang gitu ya. Kalau sudah tahu ini akan penuh, mendingan kita kirimkan aja fragmen ya ke jalur yang lain. Ya, ini di apa namanya? Bisa diasumsikan seperti itu. Ya, kemudian, nah ini time to live ya tadi ya. Defaultnya 255, kemudian kalau sudah jalan dia langsung ke 254, 253 dan seterusnya. Nah, kalau dia sampai ke 0 ya, sampai ke ini 0, ini datanya dari discard. Kenapa sih? Nah, setiap dia dia lompat gitu ya ke satu router ke router lain, nah dia akan berkurang satu angka ya nilainya. Jadi dari PC-nya kan 255 ya, begitu udah loncat ke si routernya, kita kan keluar ya di gateway ya. Ini pasti ke gateway router, kemudian dari gateway-nya akan loncat ke router berikutnya. Saya nggak tahu berapa kali router gitu ya. Ini akan langsung berkurang satu. Jadi defaultnya 255 ini kalau sudah loncat dari router ke router satunya, dari router gateway dia akan ke 254. Kemudian kalau dia ke sini nggak masalah gitu ya. Tapi kalau dia muter-muter di sini ke 254, dia dihitung 253 di sini. Toh dia kan sudah meninggalkan router ini ya. Ternyata dia di sini lagi. Nah, yang di sini loncat lagi ke sini. Jadi 252. Nah, terus-terusan di sini sampai dengan 0 misalkan. Nah, kalau angkanya sudah 0 begini, dia dianggap ini pasti ada sesuatu yang salah gitu ya. Atau entah dia loncat-loncat kemana gitu, ke router mana sehingga time to live-nya ternyata sampai menuju ke 0. Nah ini automatically secara default dia akan di discard atau dibuang aja. Mending kita mulai aja dari baru gitu ya, daripada dia nggak ada ujungnya. Ya, jadi sudah di timer gitu. Nah berikutnya dalam IP header itu ada yang disebut protokol. Masih ingat ya? Protokol apa yang kita pakai? Itu ada dua, ya mau TCP atau mau UDP. Kemarin saya sudah sampaikan ya, TCP itu adalah connection oriented. Jadi dia menghubungi dulu sebelum mengirimkan paket. Karena apa? Misalkan saya punya paket 10 paket yang saya kirimkan itu harus diterima. Dari segi jumlah dan segi keutuhan. Misalkan ya udah 10-10-nya diterima, tetapi ternyata ada satu paket yang rusak. Tapi kan 10 jumlahnya. Nah, ini kalau TCP ada mekanisme resend gitu ya. Jadi kita bisa request ulang. Kalau UDP enggak, ya kemarin kalau saya cuma mau nonton video streaming, saya memakai protokolnya UDP sehingga saya tidak peduli apakah ada frame-frame yang rusak, karena rusak pun ya atau hilang pun gitu ya, itu tidak mempengaruhi secara signifikan gitu. Jadi masih reasonable gitulah, seperti itu. Kemudian ada yang namanya ICMP. Ya, ICMP itu adalah respon protokol pada saat ada sesuatu yang salah. Nanti saya tunjukkan. Nah, sekarang apa sih sebenarnya IP address? Dia itu adalah identitas, ya, identitas atau alamat lebih singkatnya. Semua device, kalau Anda perhatikan di analogi ini, semua device itu punya alamat. Ya, IP 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, ya. Nah, kalau Anda mau mengirim data, tentunya saya harus punya alamat ya. Karena tidak mungkin data itu saya sebarluaskan.
Ingat, router itu hanya memforwardkan data yang punya alamat. Kalau switch, dia akan menyebarluaskan. Artinya siapapun yang connect ke dia akan kasih itu berita. Jadi sifatnya broadcast. Tapi kalau router enggak, dia hanya memforwardkan seperlunya aja. Makanya dia butuh yang namanya IP address. Gitu ya. Kemudian IP address versi 4 yang masih kita pelajari sampai sekarang itu mempunyai panjang 32 bit. Dari mana 32 bit? Ya ini 8 bit, 8 bit, ini 8, ini 8, 8 kali 4 32 bit ya jumlah totalnya. Nah, masih ingat kan di perkuliahan pengantar komputer sains di mana Anda disuruh mengkonversikan bilangan desimal ke biner. Nah, ini gunanya untuk ini. Kenapa? Manusia akan lebih nyaman menggunakan desimal ya karena lebih sedikit 192, 168, 10, 1. Sedangkan mesin hanya paham mengenai biner ya di mana 1 itu merepresentasikan ada power, 0 itu merepresentasikan no power. Ya 5 volt, 0 volt gitu ya. Nah, ini bahasa mesin, ini bahasa manusia sehingga kita harus menerjemahkan gitu ya. Saya akan lebih gampang menghafalkan yang desimal dibandingkan saya harus menghafalkan alamat IP yang bentuknya biner ini. Kan? Nah, saya review lagi, mengkonversi desimal ke biner itu cukup mudah, jadi Anda tinggal pangkatkan ya dari 2 pangkat. Dipangkatkan 0, pangkat 1, pangkat 2, seterusnya sampai pangkat 7. Ya, tinggal dihitung aja, 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 2. 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4 gitu ya. Kemudian kalau mengkonversikan ya tinggal dicocokkan aja. Kalau saya butuh 192, berarti saya butuh 1 bit yang di sini. Dan saya butuh bit 1 yang ada di pangkat 2 pangkat 6. Sehingga kalau saya jumlahkan 128 dan 64 sampai dengan 192. Kalau 193 gimana? Ya udah 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Gitu ya. Ini 193. Gitu ya, bisa ya. Oke. Nah, IP address itu punya struktur ya. Kalau Anda perhatikan ada yang namanya bagian untuk jaringan atau network part, ada yang bagian untuk host atau rumah gitu ya. Untuk penggunanya disebut dengan host part. Ya, di sini bagian jaringannya, misalnya nih ya, ada yang namanya 192, 168, 10 ini kelas C. Ya, nanti kita lihat ada beberapa kelas sih di IP address itu. Kemudian ini adalah bagian di jaringannya. Dari mana tahu, gitu ya? Ini bagian jaringan. Ini bagian dari hostnya. Ini network part, ini bagian dari host part. Nah, kalau Anda melihat alamat IP seperti ini, ya, Anda perhatikan ini namanya masking, ya 255, 255, 255.0. Nah, kenapa ditulis /24? Ya ini Anda hitung. Ini kan yang punyanya masking itu kan berarti ada semuanya 1 itu ada 8, ya kan ya? Ini 8, ini 8. Ya, 8 kali 3 berapa? 24. Ini. Ya, identifikasi gitu ya. Kalau semuanya 1 semua kan jumlahnya 255 ya. Jadi kalau 255, 255, 255 berarti 8 bit tambah 8 bit tambah 8 bit ini 24. Nah, sisanya ini punya si host part-nya. Ya. Kemudian, nah analoginya seperti ini. Jadi network part itu seperti komplek lah ya, atau kampung gitu ya, komplek A misalkan. Nah, host part-nya itu lebih detail lagi. Jadi saya ada di komplek Batu Nunggal misalkan. Tapi kan nggak tahu ya rumah saya di mana gitu ya sebelum saya menyebutkan nama jalannya, nomornya, ya, dan si
pemilik rumahnya. Ya, nomor jalan, jalannya apa, kemudian pemilik rumahnya. Nah, ini adalah host partnya dan ini adalah kompleknya gitu ya. Nama kompleknya, itu nama networknya. Nah, tadi saya bilang ada 3 kelas ya dalam IP address versi 4. Kalau misalkan kita punya 8 bit tadi 8 bit yang punya network ya itu di kelas A. Kemudian 16 bit di punyanya network itu kita kelas B, dan 24 bit di punyanya network itu di kelas C. Sisanya kelas D dan kelas E itu digunakan untuk multicast dan digunakan untuk research. Gitu ya. Nah, jadi kalau Anda melihat seperti ini, ya Anda sudah familiar ya. /8 berarti ya ini. Ya. Range-nya antara 0000 sampai dengan 127.255.255. Ini miliknya kelas A. Kemudian kalau ini tambah satu lagi, berarti kan ini sudah 128 ya. Nah, mulai dari 128.00 sampai 191, jadi sebelum 1 bit sebelum ini itu miliknya kelas B. Ya, di mana totalnya itu adalah yang milik jaringan itu adalah 16. Kalau yang kelas A 8. Ya. Kemudian kelasnya sama itu 24. Ini 3 ini. 8, 8, 8. Itu ya. Nah, kemudian kalau saya punya ini ya, satu alamat misalkan, itu harus di reserve 2 alamat. Yang pertama untuk alamat jaringan, yang kedua untuk broadcast. Jadi kalau misalkan Anda dikasih alamat ini ya, 192.168.10.0/24. Terus 24-nya dari mana? Ya ini 8, 8, 8, berarti ini milik si jaringan, ya kan? Nah, kalau dikasih alamat yang ini, 0 yang pertama, kalau yang 0 semua, ini pasti miliknya si jaringan atau network. Ya, ini nggak boleh dipakai untuk host, karena sudah di reserve. Dan yang paling akhir, yang semuanya 111, ini juga nggak boleh dipakai untuk host, karena ini untuk broadcast. Ya, jadi analoginya mungkin ini nomor yang ini nggak boleh dibuat warga biasa, ini bolehnya untuk Pak RT-nya misalkan gitu ya, untuk alamat networknya. Yang nomor paling akhir nggak boleh juga untuk warga, karena ini untuk misalkan security gitu ya. Jadi dua nomor ini, pengalamatan ini tidak boleh dipakai untuk host. Yang boleh yang mana? Ya antara ini dan ini. Jadi kalau ini 000 semua untuk network, berarti yang boleh dipakai untuk host adalah mulai dari 1. Ya ini 0, 0, 0, 0, 0, 0, yang mulai 1 ini boleh. Sampai dengan 1 bit sebelum yang ini, berarti yang boleh 1, 1, 1, 1, dan seterusnya 0. Nah, ini untuk host. Itu boleh dipakai. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Nggak ada ya? Nah, jadi berapa sih yang boleh dipakai? Ya, ini ada rumusnya. 2N, 2 pangkat N dikurangi 2. Ingat, 2-nya ini sudah di reserve untuk network dan untuk broadcast. Gitu ya. Sekarang dikasih contoh deh. Nah, saya punya alamat kelas B 172 16 10 1. Ya, dari mana kita tahu itu kelas B? Ya ini. Ya, berarti 8 ini 8 byte pertama, kemudian 8 byte kedua ini miliknya si network, ya kan? Kemudian ini kelasnya kelas B,
Kemudian di sini kita disuruh berapa banyak sih alamat IP yang tersedia gitu ya di kelas B ini. Nah, di sini Anda pangkatkan 16 ya jumlah hostnya. Yang tersedia adalah 65.536. Jangan lupa dikurangi 2 untuk 1 untuk network, 1 untuk broadcast, ya kan? Jadi jumlah yang boleh dipakai adalah 65.534. Nah, Anda bayangkan kalau cuma 65.000 habis lah ya alamat IP itu nggak akan cukup kan ya, sedikit banget. Nah, range-nya alamat yang boleh dipakai selama sebanyak 65.000 ini, 65.500 ini itu dari 01 ya sampai dengan 255, 254. Ya, kalau yang terakhir nggak boleh ya, karena terakhir itu dipakai untuk ini, untuk network, dan yang terakhir untuk ini, broadcast. Oke, nah sekarang karena sudah terbatas ini, ya IPv4 itu kan 32 bit, sekarang IPv6 128 bit. Di mana ini nggak juga di launch gitu ya, nggak juga di migrate, ya terpaksa kita harus hemat-hemat yang ini. Caranya gimana? Kita menggunakan yang namanya subnetting, ya. Subnetting ini digunakan untuk misalnya ini kita punya satu alamat IP yang dikasih gitu ya. Kemudian dari sini kita jadikan sub lagi, ini sub alamat IP lagi. Nah, dari sub ini kita bisa bagi-bagi lagi. Nah, kalau kita keluar ke jaringan gitu ya, mulai router dulu, kemudian ke jaringan. Nah, yang dipakai itu adalah alamat IP yang ini. Yang ini yang dipakai untuk keluar. Jadi alamat IP kita yang di sini itu nggak kelihatan karena kita sudah dikasih masking di sini. Nah, itu gunanya masking. Nah, baru yang keluar ini adalah alamat si yang ini, gitu ya. Nah, subnet, ya itu ceritanya. Misalnya kita dikasih satu alamat IP ini ya, 192 kelas C ya, 192.168.10.0/24. Ingat, /24-nya itu apa? Untuk menentukan maskingnya. Ya, ini 8 ya. Satu-satu semua 8 bit, satu-satu semua 8 bit lagi, satu-satu semua 8 bit lagi. Jadi total adalah 24. Ya. Kemudian ini adalah milik si jaringan, ya, network. Nah, sisanya ini adalah milik si host. Ya, yang ini. Nah, subnetting ini dia minjem satu miliknya si host ini. Ya. Kalau tadi totalnya /24 ya. /24. Jadi kita hanya punya sisa 8. Ya, 2/8 itu adalah 256. Hanya tersedia 2/8 minus 2 ini untuk broadcast dan network sebanyak 254 alamat IP. Ya, dikit banget ya. Nah, dengan subnet ya kita pinjam nih 1 bit aja di bagiannya si host ini. Kita pinjam 1 bit. Ini disebut dengan variable length subnet mask atau VLSM. Nah, jadi kalau sudah dipinjam 1 bit itu untuk menjadi miliknya network, hostnya jadi berkurang ya, 7 ya. Nah, sekarang slash-nya akan berubah, punyanya si network jadi tadi 24, sekarang jadi 25 ya. 24 ini yang 888 ditambah 1 jadi 25 juga. Nah, total IP yang tersedia 2/7 ya, yang hostnya yang tersisa ini tadi.
dikurangi dengan 2. Kenapa? Ya, ini untuk network dan broadcast ya. Network plus broadcast. Total ada 126. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke. Nah, sekarang yang punya apa? Subnet tadi ya, yang sudah kita pinjam 1 ya. Jadi alamat yang tersedia kalau kita sudah subnet kan, yang sudah kita pinjam 1 tadi. Ingat yang 0 semua itu untuk network, ya ini nggak boleh dipakai. Yang 1 semua ini punyanya si broadcast, ini juga nggak boleh dipakai. Nah yang boleh apa? Yang ini dari 1 sampai dengan yang ini 0. Ya ini dari 00001 sampai dengan 11110. Nah ini boleh dipakai untuk host. Subnet nomor 2 ya itu dari yang ini kan ya. Kenapa ini sebentar mana tadi? Nah ini kan 0 semua ya, dari 0 semua. Kemudian yang 1 ini ya. 1 kan ini 128 ya, yang digit yang sebelah sini ya. Kalau yang ini kan jadi alamat network, ini juga nggak boleh dipakai karena ini 0 semua. Jadi ini alamat network di subnet nomor 2. Ini adalah alamat network di subnet nomor 1. Ini nggak boleh dipakai. Kemudian yang 1 semua itu juga nggak boleh dipakai. Ini adalah alamat broadcast di subnet nomor 2. Ini sama alamat broadcast di subnet nomor 2. Ini nggak boleh dipakai. Ya, yang tersedia ya ini ya, betul ya. Ini nggak boleh dipakai. Ini nggak boleh dipakai. Ya, ini untuk broadcast, untuk network untuk broadcast, ini nggak boleh dipakai. Nah, yang boleh dipakai yang mana? Ya di antara ini. Jadi 128 ya. Jadi yang mulai 129 ini boleh 129 sampai dengan 1 sebelum ini 255, jadi sampai dengan 10254 itu dipakai untuk host. Kalau yang ini berarti 10.1 boleh dan 10.126 ini yang tersedia untuk host ya di subnet nomor 1. Ini host di subnet nomor 2. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Aman ya? Ya. Ini saya contohkan. Kalau ada yang disuruh sama bos Anda untuk, oke, saya punya beberapa departemen, tolong hitungin. Saya kasih 1 alamat IP. Ya, saya kasih 1 alamat IP. Tolong diatur-atur ya, pakai VLSM gitu ya. Nah, perhatikan di sini kita gunakan 10 hosting 1 departemen ini ya sebagai contoh ya. Sekarang 10 host ini semua harus ada alamat subnetnya. Nah, caranya gimana? Kita cari dulu pangkat berapa yang kalau kita kurangi 2 untuk jatahnya si network dan jatahnya broadcast, itu masih sisa 10 host. Ya, mungkin kita mulai dari 2/1, jelas nggak mungkin ya. 2/1 kan 2 kurangi 2, 0. Nggak bisa. 2/2, 4 kurangi 2, 2 kurang. 2/3, 8. 8 kurangi 2, 6. Nggak cukup ya. 2/4, berapa? 16. Nah, ini kayaknya cukup ya. 16 dikurangi 2, masih 14 ya. Oke. Nah, yang dibutuhkan cuma 10, berarti cukup lah. Kita pakai 2/4 ya. Misalnya 4 nggak apa-apa. Lebih baik sisa ya daripada kurang. Kalau kita pakai yang 2/3 jumlahnya 8, dikurangi lagi jadi 6, jelas-jelas kurang. Nah, jadi kita pakai 4 bit. Kita ngambil 4 bit dari si hostnya. Ya, ini kan punya jaringan ya.
ini punya network, kita masih pinjam lagi 4 bit. Jadi tadi yang /24 kalau ditambah lagi jadi tambah 4, ini kan 8 tambah 4 lagi, /nya jadi 28, ya kan? Kemudian jumlah subnetnya itu adalah 16. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Sampai dengan jadi gini, logikanya gini, kalau ini saya slash semua gitu ya, kita sama-sama berpikir ya. Kalau ini saya slash semua jadi slash, jadi total berapa nih? 28 tambah 1 lagi 29, 30, 31. 1 masih bisa, tapi kan kalau 0 sama 1 dia dipakai untuk broadcast dan network ya, nggak mungkin ya. Nah, yang kemungkinan paling kecil atau maksimal tadi itu adalah /30. Di mana cuman ada berapa biji ini di sini. Ya, Anda hitung sendiri. Kalau /30 berarti cuma tersisa 2 untuk host gitu ya. 2 bit untuk host. Ya, ada nggak yang seperti itu? Kalau ada ya boleh aja gitu ya. Cuman nggak umum sih rasanya kalau cuman beberapa host saja dalam satu departemen itu nggak. Biasanya nggak. Ya, semoga menjawab. Oke. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Nggak ada? Oke. Ya, ini adalah tadi jumlah subnetnya 16 ya. Jadi kita punya 16 subnet. Di mana yang diperbolehkan tadi untuk subnet 1 ini yang 0 semua nggak boleh ya untuk jaringan. Yang 1 semua juga nggak boleh. Kemudian ini juga alamat subnet berikutnya, ini alamat subnet berikutnya. Jadi misalkan nih di subnet 1 siapa yang boleh siapa yang jadi anggota dari sini ya. Ya, ini adalah subnet nomor 1, ada 10 host ya. Jadi kita pakai 1.1 sampai 1.15 nggak boleh ya, 15 untuk broadcast. 1.14. Ini yang digunakan untuk host yang diperbolehkan. Nah, subnet kedua dari 1.16 ini untuk broadcast, ini untuk network. Kemudian yang diperbolehkan adalah 1.17 sampai 1. Berapa? Kalau kita punya 10 ya, jadi 27 masih boleh. Tapi kan kita jatahnya sampai 14 ya. Ini boleh nambah sampai 21 sebenarnya. Gitu. Sampai berapa? Sorry. 16, 17 sampai 30. 21 balik lagi dong. Sampai ke 31, sampai ke 31. Ya, maksimumnya. Ya, demikian berikutnya ya, yang berapa gitu ya. Tetapi kalau Anda ketemu seperti ini, gimana kasus yang 30 host ini? Ya, tentu saja kalau tadi kalau kita ngambilnya di 10 host ya. Kalau kita lihat jaringan ini secara keseluruhan, ya, kalau ini kan cuma kita memperhatikan di router ini. Kalau kita memperhatikan secara keseluruhan, sebaiknya kita ambil host yang paling besar dulu menghitungnya. Gitu. Jadi yang lain-lain nggak akan kekurangan gitu. Kalau mau rata gitu ya. Atau kalau saya mau ini yang 30 host saya hitung sendiri, ini saya hitung sendiri, bisa saja. Cuman kan alamat IP yang dikasihkan cuma ini ya. Cuma segini ya. Cuma 1 ya. Nah, ini untuk yang router sebelah sini. Begitu. Kalau yang sebelah sini pasti sudah beda lagi.
Ya, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Nggak ada? Aman ya? Oke. Sip, kalau aman, saya akan masuk ke sini terakhir ya. Ini tadi tentang ICMP, Internet Control Message Protocol. Jadi kalau kita ngeping tadi, ya kita sih sebenarnya menggunakan ini ya. Ada pesan-pesan dari hasil pingnya tadi. Kalau misalkan, jadi ada nggak di ghosting itu entah kemana paketnya nggak, tapi ada reply. Nah, ini adalah protokol tambahan kalau terjadi sesuatu yang anomali. Kalau normalnya berjalan dengan normal itu ada reply, ada TTL tadi ya. Nah, ini kalau terjadi kesalahan tadi. Jadi kalau ada kesalahan, ICMP akan memberikan kita notifikasi. Kalau misalkan mengenai sesuatu yang tidak bisa dijangkau, entah itu entah itu tentang jaringan yang nggak bisa dijangkau, tunggu ya. Ya, sorry, kok kemana sih? Nah ini. Nah, ini ada jaringan yang tidak dijangkau atau apapun yang tidak dijangkau. Tipenya adalah tipe 3 semua. Ya, sesuatu yang ada tipe 3-nya, oh berarti ada sesuatu yang unreachable. Nah, tinggal dilihat kodenya. Kalau 0 itu adalah network yang unreachable. Kalau 1 ada host yang unreachable. Atau yang 2 protokol unreachable. Ada satu lagi port. Ya, portnya mungkin nggak sesuai. Itu ada kodenya 33 gitu ya. Kemudian kalau kode 5 itu adalah redirect. Ini contoh dari redirect misalkan seperti ini. Jadi misalkan nih host A ya ingin mengirimkan atau request ke server A. Biasanya dia akan langsung ke router 1. Router B. Ya, karena router B mungkin akan mengidentifikasi server A kayaknya sudah nggak di saya deh, ya nggak di lengan ini deh gitu ya. Saya akan redirectkan dengan pesan, biasanya Anda akan dikasih tahu ya, redirecting gitu kan ya, pernah ya, redirecting ke berikutnya. Artinya dia akan memberikan pesan ke Anda bahwa kalau mau menjangkau server A, sudah bukan ke saya lagi, sudah bukan ke router B lagi, tapi ke router yang A. Kemudian dia akan mengirimkan pesan untuk redirecting langsung gitu ya, mungkin nggak akan ada beberapa yang memberikan notifikasi ke Anda yes or no, tapi biasanya akan langsung diredirectingkan dengan pesan bahwa router ini sudah tidak memberikan layanan ke server A. Kalaupun nekat gitu ya, internet itu kan misalkan ini kan lewat internet ya. Internet itu kan nanti konek kemana, konek ke sini juga sebenarnya ya. Hanya waktu tempuhnya akan jauh sekali. Nah, kalau waktu tempuhnya jauh sekali, kita akan kenal yang namanya TTL tadi ya. Nah, kalau sudah TTL 0, maka paketnya akan di-discard. Nah, sebaiknya sebelum menempuh perjalanan jauh tadi, si router B itu akan memberikan langsung ke router A. Ini adalah mekanisme redirecting, sehingga lebih optimal gitu ya. Walaupun memang saya nggak tahu, mungkin juga dia akan nyampe kalau Anda nggak mau redirecting ya, cuman akan jauh gitu. Ya seperti itu mekanisme dari redirecting ICMP error message gitu ya. Tadi ini contohnya ya, ada reply, ada TTL-nya di sini gitu ya. Tadi kita sudah coba ping. Kemudian Anda bisa menggunakan ping ini di Windows, itu standar ya, standar untuk menyampaikan ke satu jaringan gitu ya. Linux apalagi gitu ya. Untuk jaringan ping itu adalah komen standar lah. Semuanya bisa. Ya, sampai di sini ada pertanyaan. Nah, kalau ini Anda silahkan coba. Ini adalah konfigurasi yang umum ya kalau Anda ingin bermain-main dengan IP address.
Silahkan dicoba di INSP sebelum Anda main-main ke atau hands-on ke perangkat sesungguhnya. Permisi Bu. Ya. Nah, Bu, kan tadi tuh saya tuh udah download INSP ya dan berserta yang lain. Saat dijalankan itu ada tulisan bahwa VirtualBox-nya tidak support versionnya. Nah, VirtualBox yang support tuh versi berapa ya Bu? Ya, tadi saya sudah kasih contoh ya. Di INSP itu ada, sebentar, ada documentation di situ. Silahkan dilihat sebentar, saya tunjukkan dulu ada di mana. Nah, sebentar, saya share dulu. Tadi saya di awal sudah tunjukkan nih, versi berapa yang support. Itu ada di di sini. Kelihatan nggak? Kelihatan Bu. Nah, ini VirtualBox versi 4.2 boleh pakai X apa aja sampai dengan 52X. Silakan pilih. Jadi jangan pakai yang baru ya. Kalau biasanya kan Anda akan diarahkan ke upgrade ke paling baru gitu kan ya. Jangan. Pakai yang versi antara 4.2 sekian sampai 5.2 sekian. Kemudian bahasanya juga pakai yang 266. Win paket capture-nya juga pakai yang 4.1.3. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Ya, kalau tidak ada kita ketemu minggu depan untuk kuis. Silahkan dipersiapkan. Kalau gitu, izin saya akhiri pertemuan ini. Sampai ketemu lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Sore Bu.